dan ini tidak banyak yang bisa bercerita, mumpung ketemu oleh Raudal. Sebetulnya metode apa atau bagaimana sih cara Umbulandu Paranggi itu mengajar entah itu kita sebut anak didik atau muridnya di dalam menulis puisi? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan di podcast kali ini kami bekerja sama dengan Jakarta International Literary Festival yang akan dihelat beberapa saat lagi. Salah satu festival yang mungkin belum terlalu lama umurnya ya Mas Heru Salim ya? Ya mungkin beberapa tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir saya tahu, tapi sebelumnya juga sudah ada, cuma beda kepanitiaan kayaknya, beda konsep juga. Tapi itu juga menjadi salah satu festival literasi yang melengkapi beberapa festival yang lebih dulu ada dan bahkan sudah bergaung di tingkat internasional seperti Ubud Writers and Readers Festival kalau nggak salah ya. Saya ketemu Mas Heru Salim di situ yang tahun kedua ya. Itu tahun pertama itu tuh. Tahun pertama itu. 2004. Yang kita ketemu ngopi sore. Saya waktu itu kagum sekali sama Enggak, saya yang dedek karena saya lagi ngopi terus ngobrol sesuatu, apa yang saya nyatakan dikritik sama Mas Salim. Ya saya ingat saya. Anda mengingatkan saya filsuf yang saya nyatakan itu bukan filsuf itu Stuart Hall dia. Ini ingat dia. Enggak dong. Rekam ya. Enggak dong. Terbalik sebenarnya. Dan di hadapan saya tentu saja ada Mas Heru Salim, sudah beberapa kali mengisi di podcast sehingga tidak perlu kita elaborasi lagi. Nah ini yang paling penting nih adalah saudara Raudal Tanjung Banua. Ini permintaan awalnya di podcast tuh banyak banget dan tim kami sudah berusaha mengontak beliau tapi kayaknya sibuk sekali sehingga belum bisa melakukan wawancara, dan akhirnya hari ini saya bisa ngobrol bareng dengan Raudal yang kebetulan di dalam dunia penulisan adalah satu angkatan dengan saya ya. Raudal cuma ya beda pencapaian. Raudal nulis banyak sekali. AKY Group ya. Kamu dengan komunitas Rumah Lebah. Itu Al-Qur'an sekali ya. Iya. Iya benar kan? An-Nahl ya. Nah, kalau An-Nahl semut ya. Iya. Kalau alamatnya juga dulu puitik juga, Belimbing Sari kan. Oh iya. Iya betul. Dan Raudal ini walaupun menulis banyak sekali jenis tulisan, tapi dia sebetulnya lebih dikenal sebagai seorang penyair. Dan bukan main-main, dia banyak sekali memperoleh penghargaan sastra. Dan saya mau mengingatkan bahwa Raudal ini adalah salah satu murid kesayangan almarhum Umbulandu Paranggi. Amin. Jadi almarhum Umbulandu Paranggi sebagai orang yang sosok tokoh yang dianggap sebagai guru banyak penyair di Indonesia, termasuk Cak Nun juga mengakui itu. Itu punya 3 murid yang disebutnya sebagai Trisula, ya Raudal ya? Trisula. 1 namanya Raudal Tanjung Banua, 2 namanya Riki Damparan Putra, dan yang ketiga adalah Wayan Jengki Sunatra atau Iwayan Sunatra gitu. Raudal, Anda kan dari Sumatera Barat ya? Sumatera Barat ya. Dari daerah yang boleh dibilang agak kampung lah ya? Atau gimana tuh? Coba ceritakan kampung Anda dulu ya. Sumatera Barat tuh sebenarnya kosmopolit ya. Dari dulu. Iya, pasti. Dari zaman dulu Belanda kan membangun benteng-benteng penting ya Pak ya. Kemudian perkembangan organisasi keislaman dan pergerakan kan banyak. Jadi, cuma memang
nuansa kampung itu mungkin juga tidak bisa hilang karena itu spiritnya juga gitu. Iya. Spiritnya juga. Disebut Raudal, sorry saya potong, kampung Anda itu namanya Lansano. Lansano. Ya. Jadi kayak Lansano kebetulan saya sedang menggarap novel yang agak arti panjang tentang itu. Yang kadang saya elaborasi juga seolah-olah itu pemberian nama Portugis yang pernah mampir di pantai barat Sumatera itulah. Itu sedang dalam pengerjaan itu. Lansano itu di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Selatan, kalau kita dari Padang ke Teluk Bayur ke selatan, kalau terus ke Bengkulu gitu Mas. Yeah. Memang harus diakui kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat, daerah saya itu terutama pada zaman Orde Baru ya, agak terpinggirkan memang. Dia daerah pesisir memanjang sekali gitu. Itu. Dari segi nama aja kan ini ya, pesisir selatan gitu. Jadi tidak spesifik, tidak terasa Minangnya gitu. Kalau yang lain kan 50 Koto gitu kan, Qatar gitu, Pasaman gitu. Nah itu memang, sehingga memang nuansa kampung itu, terutama kalau dalam proses kreatif saya ya, kemudian memang menjadi satu bekal juga itu. Terutama ketika itu terhubung dengan konsep lain orang Minang tentang merantau gitu. Jadi saya kemudian tidak bisa lepas dari itu, dari kampung itu. Ketika pergi itu juga saya bawa gitu. Jadi lebih kurang gitu. Nanti kita akan bahas momen kepergian Anda ke Bali dan kemudian berguru kepada Umbulan Duparanggi yang terhormat ya. Tapi saya mau coba lacak kenapa Raudal kecil ini di Lansano begitu kok bisa mencintai atau menyukai sastra atau bacaan yang lain gitu. Ya, saya pernah selalu mensyukuri itu ya sebagai keajaiban literasi itu. Jadi sebelum kata literasi dikenal luas sampai saat ini, saya mengalami itu. Literasi pertama-tama saya rasakan adalah terbukanya akses saya terhadap apa yang bisa dibaca itu. Akses itu pertama-tama dibuka oleh perpustakaan sekolah waktu saya SMP gitu ya. Sekolah menengah pertama di masih kampung saya tapi di lain nagari gitu ya. Di sanalah saya bersentuhan pertama kali dengan buku-buku seperti N. Hadini gitu ya. Karya N. Hadini, kemudian karya-karya Aib Rosidi, kemudian ada satu Itu terjemah. SMP sudah Anda baca SMP ya? saya baca ya. Terus Harimau-Harimau Mukhtar Lubis. Harimau SMP juga? Iya. Kemudian ada Beb Fuik ya yang sebuah rumah di sana yang terjemahkan oleh Gadis Rasid itu. Itu tentang Pulau Buru, penyulingan kayu putih di Pulau Buru itu sangat berkesan sekali. Nah, bacaan-bacaan itu merangsang saya untuk mencari bacaan-bacaan lain. Dan saya mendapat dipersilakan dengan baik oleh penjaga sekolah waktu itu. Biasa penjaga perpustakaan. Ya biasanya merangkap guru juga ya. Iya, merangkap guru olahraga kebetulan itu. Dan banyak saya meminjam itu dan ya kawan-kawan lain juga itu. Itu merangsang saya juga kemudian mencoba menulis gitu. Menulis jadi kayak buku-buku ini buku tebal saya tulis. Ciri khas Raudal itu selalu bawa buku catatan. Iya, saya selalu senang menulis gitu. Ya. Jadi akses itu yang saya kira buat sampai ke sekolah menengah atas juga akses itu yang apa. Nah, kenapa kemudian atau momentum apa yang membuat Anda nun jauh di sana berani memutuskan masih di usia remaja ya, lulus SMA ya, untuk pergi ke Bali? Kok perginya nggak ke Jakarta atau ke Jogja? Lazimnya kan gitu ya? Dan ke Malaysia biasanya orang ke Malaysia. Itu kan kalau untuk mencari nafkah. Tapi kalau untuk berguru tentang apa dulu dulu kebanyakan orang Jogja lah ya. Tapi periode itu di saya teman masih Orde Baru ya. Kebetulan itu bagian dari konteks keterpinggiran tadi itu. Orang kampung saya keluarnya waktu itu ya merantau dalam konteks nafkah misalnya. Nafkah. Tapi Raudal kan merantau. Belakangan ini memang banyak sekali terutama di kampung saya. Tiap tahun datang ke sini ke Jogja terutama. Saya juga. Tapi waktu Raudal memutuskan pergi ke Bali itu bukan dalam konteks untuk mencari nafkah kan? Iya bukan. Saya itu secara sadar memang ya karena akses lagi itu ya. Jadi ketika saya
di Padang. Jadi tamat SMA saya sempat di Padang masuk akademi gitu, akademi komputer gitu. Oh, sempat kuliah di sana ya? Semacam apa. Tapi saya banyak nongkrong di Taman Budaya Padang itu. Nah di sana saya ketemu dengan banyak penulis Sumatera Barat gitu ya. Saya nekat saja bertemu dengan mereka. Dan suatu kali ada event sastra di sana. Yayasan Teraju mengadakan acara lomba cipta puisi se-Indonesia gitu. Dan para peserta yang menang diundang dalam Alek Teraju namanya. Itu kan tahun 94 ya, tahun 94 itu. Nah, datanglah pemenang-pemenang terbanyak itu dari Bali gitu. Ada kayak Tan Lioi, Wari Wisatsana, Agung Bawantara, waktu itu sudah wartawan Detik di Jakarta ya. Ada Rianto Raba yang meskipun tinggal 5 tahun tapi perspektifnya di Bali juga. Ada beberapa Wari juga ya, Wari Wisatsana. Pokoknya paling banyak rombongan yang datang tuh dari Bali itu, datang dari Bali. Dan waktu itu kan mungkin kebanyakan lewat darat, ALS itu mas, militansi apa gitu. Nah, saya bertemu dengan mereka dan mendengar percakapan mereka tentang proses kreatif mereka didampingi oleh seorang guru gitu, Umbu Landu Paranggi gitu. Nama itu kemudian indah sekali bagi saya gitu. Dan kemudian saya mengejar lebih jauh terutama melalui Tan Lioi itu, Yoki. Dan dia tidak pelit berbagi sosok itu dan saya mungkin tertarik loh itu. Apalagi dia punya sanggar juga gitu. Itu sanggar minum kopi gitu ya mereka itu. Saya ingin sekali untuk datang ke sana. Nah, meski di Padang juga ada sosok lebih kurang seperti Umbu juga ya. Papa Rusli Marzuki Saria namanya. Jadi dia mengasuh haluan Padang gitu. Ya. Tapi ketika saya datang ke beliau bercerita tentang Umbu, dia justru mendorong saya untuk ikut ke sana gitu. Jadi itu juga saya datang ke Gus TF gitu, dia juga mendorong itu. Pergilah Nah, dalam konteks itulah kemudian saya memutuskan pergi. Tapi karena waktu itu saya masih sedang ujian itu ya, ujian akhir itu di akademi yang saya masuki. Ricky lah saya suruh dulu berangkat. Ricky Damar Putra waktu itu di kampung ya. Di kampung ya bikin sandiwara kampung gitulah. Tapi waktu itu dia sudah keluar dari sekolah setelah bertengkar dengan kepala sekolah itu. Karena kami waktu itu mau mendirikan kelompok seni di sekolah ditolak. Karena mau pemilu alasannya waktu itu. Ricky meradang itu kemudian berhenti. Nah di kampung kemudian meskipun berkesenian adalah kampung tapi kan orang tuanya merasa tidak kurang nyaman gitu ya. Saya kemudian datang ke tempat Ricky di kampung sana itu daerah Lumpo itu. Saya kasih alamat gitu. Dan di luar dugaan dia mau berangkat. Saya ceritakan apa-apa. Berarti saya cuma ngasih foto Tan Lioi, foto Wari gitu. Kasih alamat nih jangan banyak. Kau datang berangkat duluan. Berangkat dia karena ternyata dia sendiri juga udah gelisah juga di kampung. Berarti kamu yang memprovokasi. Iya, saya memang waktu itu komunikasi saya dengan Ricky, meskipun dia di kampung, dia kalau dia menulis puisi, menulis cerpen gitu, saya yang kalau datang ke sana ambil, kalau belum diketik rapi, saya kasih ke redaktor di Padang. Gitu. Dia ke Darman Munir atau ke Papa gitu. Jadi memang saya komunikasi. Jadi ketika dia berangkat itu saya senang sekali gitu. Dia menyusul saya kemudian sekitar 4 atau 5 bulan kemudian saya menyusul. Baru Raudal menyusul. Apa yang terjadi di Bali, Raudal? Nah, di Bali emang saya pertama-tama karena niatnya bertemu dengan Sanggar Minum Kopi sebagai tempat ya, sebagai ruang gitu ya. Ya, saya menemukan persahabatan ya yang saya kira ini. Jadi kawan-kawan di Sanggar Minum Kopi itu meskipun pendatang baru dengan apa yang waktu itu di Padang saya berkarya juga ada terlalu banyak gitu ya, dan baru mulai belajar gitu. Tapi mereka tidak beda-bedakan gitu. Jadi setiap ada kesempatan acara di mana gitu, mereka menyuruh datang, mengajak datang gitu. Kemudian juga melibatkan kalau ada acara misalnya lomba cipta puisi gitu. Saya dilibatkan misalnya mencatat naskah yang masuk, sebagai kerja-kerja penataan buku-buku perpustakaan di rumah Tan Lioi waktu itu jadi sekretaris sanggar itu saya jalani. Diberi kesempatan lah kawan. Terus ada mereka yang bikin jurnal Cak juga ya. Jadi kayak kronik-kronik itu saya bantu juga bikin gitu. Kronik. Buku-buku pertukaran, buku-buku antologi dari kantong-kantong budaya itu kan selalu dulu dikirimkan ya. Dikirim itu kita tata, itu dikirim lagi dengan apa gitu. Nah, mungkin yang paling banyak pengen diketahui oleh banyak orang dan termasuk saya, termasuk orang-orang lain saya kira yang lebih senior juga.
dan ini tidak banyak yang bisa bercerita, mumpung ketemu oleh Raudal. Sebetulnya metode apa atau bagaimana sih cara Umbulandu Parangi itu mengajar entah itu kita sebut anak didik atau muridnya di dalam menulis puisi? Gimana tuh Raudal kalau bisa menceritakan soal itu? Ya, karena pertama-tama Umbu itu sebagai guru itu dia pendengar yang baik sebenarnya. Jadi yang disuruh yang dibiarkan bercerita, mengemukakan pikiran-pikiran atau kegelisahan, bahkan juga mungkin gurundel-gurundelan, itu orang-orang yang dekat dengan dia. Dia lebih banyak sebenarnya sebagai orang yang diam itu, mengangguk-angguk kalau dia misalnya setuju, atau nanti tersenyum dan sekali mungkin juga tertawa, dan kemudian minta-minta ke tangan gitu biasanya gitu. Seperti itu gitu. Jadi kita bercerita menjadi tidak tegang, dan kita juga merasa didengar gitu ya, merasa punya ruang untuk didengar itu secara kalau dalam kondisi ketika berkumpul itu. Tapi kalau dalam konteks metode didikan yang paling real itu kan memang dia menjalani di ruang Bali Pos yang diasuh itu ya, ruang apresiasi gitu. Apresiasi. Ruang apresiasi. Yang ada 2 tingkat kalau nggak salah. Sejak dia datang dulu itu sebenarnya pertama datang tuh 4 halaman. Karena waktu itu kemudian berkurang jadi 2 gitu. Waktu saya datang itu sudah 2 halaman. 2 halaman. Nah, itu di sana itulah ada yang tingkatan-tingkatan yang bagaimana juga dilakukan sama dia di pelopor Jogja ya. Ada yang namanya pawai dulu untuk pemula-pemula awal, kemudian ada parade, kemudian ada saja kompetisi gitu. Nah, kompetisi ini menggodok siapa yang nanti masuk atau menjadi pilihan-pilihan untuk masuk ke kompetisi berikutnya. Ada kompetisi 1 sampai kompetisi 9 misalnya gitu. Nah, itu bisa nanti ada degradasi kalau misalnya pencapaiannya dianggap bisa turun kelas gitu lagi. Bisa turun lagi. Tapi nanti kalau yang bisa juga tiba-tiba menyalip yang lain gitu. Jadi pola-pola bermain sepak bola gitu ya. Main sepak bola itu dilakukan. Menggiring bola, ada juga yang namanya soloran itu tuh udah 1 halaman tuh kita saja. Ada foto-foto, ada catatan kecil juga gitu. Ada itu. Di metode itu juga. Raudal ketika merantau dan berguru di Bali itu kan saya mendengar cerita sebetulnya Anda tidak membawa cukup uang. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana? Ini personal ya. Bagaimana Anda bertahan hidup di Bali? Jadi saya ke Bali itu naik Damri ya itu ya. Bis Damri yang pintunya sudah tidak ada. Itu dari Padang. Dari Padang naik Damri. Sampai ada yang sampai Bali. Ya, katanya gitu. Tapi karena kan satu grup ya. Jadi sampai di Solo diganti bis Damri lagi, disuruh ke Surabaya. Dari Surabaya ganti Damri lagi baru terus ke Bali gitu. Nah, itu memang dana terbatas itu. Tapi di sana seperti saya katakan tadi, persahabatan dari kawan-kawan di Bali sangat ini ya. Jadi kalau mereka makan kita bisa diikut makan, dan kemudian juga kawan-kawan itu sering berkumpul gitu ya, kemudian melakukan kerja-kerja kebudayaan itu juga tempat tempat curhat. Jadi kalau lagi memang kosong itu kita ini gitu. Mereka mengasih uang kadang-kadang dengan dengan tangan lah gitu. Nah, tapi juga waktu itu saya bekerja gitu. Saya bekerja di perusahaan, termasuk Ricky sendiri juga bekerja sebenarnya. Walaupun kerja boleh dikatakan kerja serabutan ya, bukan kerja kantoran. Jadi mulai dari tukang parkir, Ricky itu pernah. Kemudian jadi tukang masak, warung Padang itu Ricky itu pernah. Gitu. Nah, saya sendiri kan pernah menjadi supervisi penjualan alat-alat rumah tangga dari Surabaya gitu ya, untuk ke seluruh kawasan Badung, Tabanan, sehingga saya banjar-banjar di kawasan itu sampai Gianyar itu hafal saya. Jalan dari situ itu. Mungkin akhirnya kenal istri. Enggak ya, beda lagi ceritanya. Kita lanjutin yang ini itu. Kemudian saya juga ada satu kerjaan juga yang menarik saya lakukan itu, menjadi pelaut. Jadi pelaut. Jadi ada cerita dari Ricky. Ricky ini kan dia banyak bergaul dengan kalangan bawah itu, dari tambal ban sampai ke Laut Tanjung Benoa gitu. Nah, itu kali ini cerita kalau kita pergi ke laut, dia menyebut kita ya ke laut. Nanti sekian sebulan di laut atau bisa lebih,
Nanti pulang gaji itu bisa untuk apa? Untuk berkesenian. Nanti kita coba lagi. Contohnya si Abu Bakar, dramawan Abu Bakar kan menjadi pelaut juga Oh, kan ya, ya. tahu saya. Dia pelaut ini Ah. internasional itu. Ya sebagai heroisme juga. Frans Najira juga dulu pelaut. Pelaut di Filipina Selatan pernah berhadapan dengan bajak laut segala macam saya itu. juga baru tahu. Yang saya tahu beliau hobinya mancing. Itu Kalau jadi ketika sudah kaya mancingnya sampai selayar sana. itu jadi pelaut ya. Pergilah katanya ke laut. Ya, saya cari informasi ke sana. Memang ada kapal merekrut anak buah kapal, cuma syaratnya meriksa kesehatan gitu aja. Kalau udah dapat tanda tangan dari dokter pelabuhan tuh kita bisa ini gitu. Ada 2 itu kan, ada kapal Taiwan itu yang kapal fiber itu. Kemudian ada kapal kayu. Itu kapal kayu itu biasanya kapal dari Tegal, kapal dari Tanjung Balai ke Rimun gitu. Iya, di sana betul. itu. Termasuk dari kampung saya. Ada Rembang tuh ya. Iya, mungkin ya. Itu kapal kayu itu. Nyari tuna itu. Ikutlah saya ikut saya si Ricky nyusul katanya. Nggak ada itu dia nyusul kan. Ya mesti ya. Berapa lama akhirnya di kapal? Jadi saya 2 trip ya. Bulan pertama sebulan lebih 7 hari gitu. Sebulan lebih 7 hari itu full lah. Panjang-panjang. Lumayan dapat dana gitu. Saya sampai juga mencari kontrakan gitu di daerah Renon sana. Ricky itu masih di daerah Pekambingan itu, di kawannya Tambal Ban itu numpang itu kita gabung di sana itu. Habis itu saya berangkat lagi, tapi itu enggak sampai full layar karena ada kerusakan pada kapal itu balik lagi. Nah, besoknya mau apalagi sudah lebaran jadi kemudian udah bubar itu. Tapi yang jelas itu pernah. Jadi kerjaan itu. Kota selanjutnya yang disinggahi oleh Raudal adalah Yogyakarta. Iya. Apa yang menyebabkan Raudal hijrah dari Denpasar, Bali ke Jogja? Iya. Ya salah satunya itu memang muncul keinginan untuk kuliah lagi ya. Untuk kuliah lagi. Jadi saya di kampus di kampus UNUD, terutama yang di Jalan Nias 13 tempatnya WNJ Ki Sunarta kuliah itu. Saya ketemu hampir setiap hari dengan mahasiswa-mahasiswa di sana gitu. Dan saya kira saya terpancing juga untuk kuliah itu. Nah, cuma memang kalau kuliah di Bali, hitung-hitungan saya secara pendanaan agak lebih tinggi gitu. Oh ya? Ya pasti kan dibandingkan misalnya untuk biaya hidup segala macam gitu. Tapi kan Anda udah banyak Banyak teman di sana kan? Iya itu. Tapi untuk kuliah saya enggak kepikir juga di Bali itu. Kemudian juga ketika saya cerita dengan Umum malah merekomendasikan Jogja. Atau mungkin ada niat mungkin dengan di Jogja akan bertemu komunitas-komunitas sastra yang lain. Ya, itu dorongan berikutnya itu. Jadi samping untuk kuliah itu, nah saya juga kan udah terhubung juga dengan kawan-kawan di Jogja. Saya juga beberapa kali mengirim karya ke ini. Kemudian memang tertarik ya, terutama kalau ketika mendengar cerita-cerita tentang Umbu ketika di Jogja gitu. Dan sebagian dari kawan-kawan Umbu, nama-nama yang disebut itu katanya masih berkiprah di Jogja gitu. Nah itu menambah keinginan saya untuk ini. Dan ketika saya bercerita sama Umbu justru memang memberi sejumlah nama ini bisa dicari, gitu, mendorong. Berarti minimal ya, minimal Raudal ini menghabiskan proses kreatif di 3 kota, yaitu di Lansano dan Padang. Saya jadikan satu. Kemudian di Bali, lama kan itu di Bali berapa tahun? Sekitar 3 tahun kurang itu. 3 tahun? 3 tahun. Ya, cuma di situ saya kan sering bolak-balik saja. Jogja Bali kan saya. Dapat istri orang Bali juga, terus kemudian di Jogja. Apa yang membedakan ketiga kota itu dari sisi kontribusi atas kreativitas kreativitas kepenulisan atau kepenyairan Raudal? Ya kalau Padang itu kan kota awal ya, saya mengenal dunia sastra dalam konteks yang di luar dibaca-bacaan di sekolah tadi. Ternyata ketika saya di Padang bertemu dengan kreator, sastrawan, ketemu dengan redaktur, saya merasa lebih konkret ternyata dunia kepenulisan ini gitu. Ada orang-orangnya, ada institusinya seperti ada
pers segala macam itu. Ya. Nah, itu pertemuan itu. Nah, itu yang membuat saya kemudian mencari ya orang-orang yang sebenarnya kalau dari segi jam terbang nama mereka sudah ini. Tapi saya mencoba belajar mendekati mulai dari orang kayak Yusri Salkawe, Gus TF, Darmul Munir. Saya cari aja Darmul Munir, saya cari ke rumahnya. Gitu. Kalau Hamzah Rangkuti sempat? Hamzah Rangkuti kan di Jakarta, Medan Jakarta dia kan. Oh, sorry. Jadi, saya keliru. Berarti bukan Hamzah Rangkuti yang saya maksud. Ada Ode Barta Ananda gitu. Jadi memang dari Gus TF Sakai ini kan maksudnya. Gus TF Sakai. Ini kayak silaturahim itulah. Saya nggak tahu apa, tapi saya mendapat apa ya motivasi dari mereka itu. Di Padang itu hal pertama yang buka mata saya bahwa dunia kepenulisan itu bukan dunia yang berdiri sendiri gitu. Dia terkait juga dengan infrastruktur, dengan orang-orangnya, dengan berbagai ceritanya gitu ya. Kemudian juga dengan media gitu. Kemudian juga dengan publik gitu. Karena kita kan juga melihat respon-respon tulisan yang dimuat di koran itu waktu itu juga ini kan waktu itu ada di Padang itu ada koran masuk sekolah misalnya. Itu yang terlibat di sana bukan hanya murid-muridnya tapi juga guru-gurunya gitu. Jadi dunia semacam itu konkret itu. Kemudian ketika di Bali itu semacam dunia ini ya dengan segala romantikanya juga. Itu mencoba dunia yang tadi saya ketahui tidak sendiri itu di dalam di Denpasar saya temui kadang-kadang juga ternyata juga sunyi sendiri gitu. Sorry, saya potong dulu. Ada nggak semacam apa ya shock kultural gitu ya karena Anda dari Sumatera Barat kental dengan Islam dan tiba-tiba harus pergi ke sebuah kota di mana kental agama Hindunya, babi kalau anjing sih di Sumatera Barat banyak berkeliaran kan, terutama babi gitu ya. Gimana tuh awal-awal gitu, shock atau gimana sih? Kalau gitu? Shock enggak ya, memang harus diakui kalau di Sumatera Barat kan agak homogen ya, dan apalagi kalau di kampung saya. Tapi sebenarnya saya beruntung juga, ada di kampung saya itu banyak tukang mindering. Itu biasanya dari Batak Karo itu. Batak Karo itu kan mereka Kristen gitu ya. Saya lupa apa Katolik apa HKBP gitu ya. Kristen itu ya. Jadi banyak tukang mindering itu di sana dan mereka anak-anaknya disekolahkan di sekolah kami. Kemudian mereka berbaur dan saya melihat juga biasa bagaimana berhadapan dengan orang Kristen, orang kampung saya juga biasa. Jadi itu modal juga saya itu. Nah, ketika di Bali itu memang terutama saya akui memang ini terutama bau dupa ya. Bau dupa kembang ya. Karena aroma dupa. Ketika saya datang dari ke pasar Kreneng itu waduh baunya emang menyengat. Kemudian depan ada babi guling gitu kan. Apa gitu. Tapi si Ricky yang udah duluan ke sana itu udah santai ya udah ini. Oh enggak apa-apa itu kata orang enak itu kalau mau coba aja. Ada babi tapi tidak lama gitu ya, tidak lama. Karena setelah itu saya sering juga justru sering ke rumah kawan-kawan, misalnya di rumah Wayan Jengki Sunarta atau ke kampungnya Ole di Tabanan sana. Otomatis kan saya juga masak di Tabanan dia, di Marga. Mau masak di sana di Margalana itu ada juga guru di sana itu, yang rumahnya kadang kita datang sana bebas itu kita bisa masak di sana dia gitu. Jadi kalau mau lihat mau ketat-ketatan bagaimana kuali atau apa gitu pakai itu kita udah lupakan itu, udah ada soal lagi. Gitu. Raudal ini pintar masak sebetulnya, bukan hanya Ricky Gamparan. Jadi orang-orang Minang ini jago masak sebetulnya. Dan bener nggak unggulan Duparangi itu suka makanan daun singkong? Iya, kalau itu yang ahlinya kan Mas Nuriana dari Jepara itu, orang Jepara itu. Oh khusus yang tukang masak dia itu ini suka makan daun pepaya itu. Oh daun pepaya, bukan daun singkong. Ya singkong juga ada, tapi yang paling suka itu daun pepaya. Sebab kalau di kampung saya daun pepaya yang diambil kan pucuknya itu mas, yang masih lunak itu. Nah kalau Mas Suryana ini dari daun yang tua sampai itu diambil, dan dia bisa mengolah itu gitu. Dan itu disukai oleh. Itu memang disukai itu. Kalau di Jogja apa? Raudal. Tadi kan sudah cerita yang. Ya kalau di Bali tadi ya Bali. Oke, Bali saya merasa
Mungkin karena ada sentimentalisme sebagai perantau juga. Jadi dunia yang di Padang saya lihat ada terhubung dengan beberapa dengan fasilitas infrastruktur segala macam itu. Di Bali ternyata juga ada saat-saat merasa tersendiri gitu. Apalagi penyair. Jadi ketika memang sedang katakanlah dalam kondisi kekurangan bahan makanan apa segala macam itu kan juga merasa terini. Nah, tapi itu juga memberi kekuatan ketika bertemu dengan kisah-kisah orang-orang yang sudah punya jam terbang itu yang diceritakan dengan cara heroik itu menjadi lewat juga itu. Nah, kita mendapat ini lagi cerita bagaimana Frans Najira itu berjuang hidup untuk demi menjadi seniman gitu. Nah, itu mendapat lagi. Nah, kalau ketika di Jogja yang seperti saya tulis di gugusan Mata Ibu itu itu saya lihat tradisi tradisi silaturahmi itu. Jadi ketika saya datang ke Jogja, saya langsung bisa bertemu dengan penyair-penyair Jogja dengan atau tidak dengan rekomendasi umum pun itu gampang itu. Saya melihat kalau sekarang mungkin orang dengan dunia media sosial, Facebook, meskipun tidak pernah ketemu muka, itu kan bisa menyapa Mas Heru gitu, bisa aja gitu kan. Tapi zaman dulu belum ada media itu. Saya ketemu dengan Romo Mangun di UAD Jalan Kapas itu. Nah, dia naik ke tangga, saya naik juga. Saya ditungguin naik tangga itu, kemudian diajak saya bercerita itu. Senang nulis apa gitu. Ini Romo gitu. Wah, masih muda sekali. Itu saya kan ini. Yang diajak oleh Mas Wahid misalnya ke Pak Rahmat Djoko Pradopo. Saya juga dilibatkan di percakapan mereka itu. Nah, itu kan menurut saya sesuatu yang gitu. Artinya sudah ada kristalisasi. Di Padang memang saya juga diperlakukan begitu oleh kawan-kawan yang saya datangi itu. Tapi kalau ketika ada kristalisasi itu maknanya kok jadi berbeda juga itu. Semakin menjadi kuat tekad saya bahwa dunia kepenulisan itu bukan dunia yang berdiri sendiri tadi. Oke. Nah, kita beralih ke Mas Hairul Salim. Mas Hairul Salim ini termasuk orang yang sering datang di hajatan literasi baik di Indonesia maupun di dunia. Iya. Anda yang di dunia apa saja, Mas? Enggak pernah. Frankfurt pernah dong. Oh iya, itu kan buku sebenarnya. Iya, kan bagian dari literasi, ya kan. Baru saja tiba dari Turki Biennale. Istanbul Biennale. Istanbul Biennale. Nah, keliru sedikit nggak apa-apa ya. Dan apa lagi Mas yang di? Enggak pernah. Enggak. Ini bisa aja. Ini merendahkan diri ini. Termasuk tentu saja datang ke berbagai acara-acara literasi. Tadi termasuk orang pertama yang diundang di Ubud Writers and Readers Tapi saya tuh Ubud, sebagai pekerja media loh, bukan sebagai penulis lah itu. Ya, kan beda toh? Iya. Kalau situ kan penulis waktu itu. Ya, tapi kan prakteknya Anda penulis. Pekerja media yang menulis. Menurut Mas Hairul Salim ya, apakah pertanyaannya agak lebih spesifik dan saya minta dijawab dengan jujur ya. Apakah sebetulnya berbagai festival yang ada di Indonesia itu sudah cukup memadai untuk dianggap sebagai infrastruktur literasi di Indonesia? Yang mana ini festivalnya? Semua di Indonesia. Yang mulai festival dari literasi. Iya, festival literasi tentu saja. Kan banyak tuh. Di Ubud ada, di Makassar ada, di Jakarta ada, di Jogja bahkan mulai dari istilah kampung buku atau terus kemudian sampai yang ada musik-musiknya itu mocosik segala itu banyak banget tuh. Tapi itu kan gejala kota. Jadi maksudnya belum tentu bisa mengakomodir untuk kepentingan penulis loh ya. Mengakomodir daerah kan belum tentu ya. Yang pertama festival itu gejala kota. Yang kedua, saya kira Raudal pernah tapi Ubud bukan kota loh. Iya, tapi Ubud tuh malah internasional. Saya ingat sekali ya, Raudal pernah menulis setelah dari Ubud ya. Raudal ingat ya.
Jadi mengeluh bahwa sebenarnya penulis lokal di sana hanya pelengkap penderita lah ya. Raudal itu jujur sekali. Semua merasakan, cuma yang bersuara sedikit. Iya. Raudal mungkin yang keberapa ya waktu itu ya? Saya bilang Raudal itu Kedua. Itu kejujuran. Nah, Raudal yang kedua kejujuran. memang. Nah, jadi memang saya kira festival-festival itu terutama yang selalu ingin internasional, sebenarnya kan ketegangan untuk menjadi internasional juga ya. Kadang-kadang lupa yang apa sih untuk lokalnya gitu. Apalagi kayak dunia literasi kayak Indonesia kayak ini, kebutuhan untuk itu ada. Ini sebenarnya festival kesenian semua begitu saya kira. Semua punya keinginan untuk secara kultural ingin diakui sebagai warga global kan gitu ya. Mau seni rupa, mau ini. Nah di situ sebenarnya masalah bisa muncul dalam kaitan dengan memberdayakan lokal atau apa. Tapi juga mungkin bukan di situ juga medianya juga bisa jadi bukan gitu ya. Ini kalau pakai level-levelan nanti ada orang yang memang masuk ke level itu gitu. Nah tapi pasti nggak akan bisa diterima seperti itu ya karena warga seniman penulis itu banyak lah ya tahapan-tahapannya. Kalau aku melihat sih seperti itu. Ya kalau festival-festival kecil di berbagai kota ya pasti dia akan memenuhi keinginan atau hasrat atau kebutuhan warga kota itulah sebenarnya. Tapi sebetulnya butuh enggak sih setiap kota untuk dalam tanda kutip memaksakan diri menginisiasi sebuah festival literasi? Itu dia pertanyaannya yang penting karena kan sebenarnya kebutuhannya selalu itu tadi ingin kalau keinginannya kadang-kadang ingin misalnya kalau di level yang nasional pingin bikin yang internasional kan sebenarnya pingin disebut sebagai warga global dalam konteks kultural tadi ya, dalam konteks kesenian, dalam konteks seni rupa atau sastra. Sementara di tingkat yang regional mungkin ingin menjadi warga nasional di dalam konteks kesusastraan. Ya menurut aku tinggal bagaimana desain festivalnya ya. Tinggal bagaimana desain festivalnya gitu. Ya yang ternyata juga kita tahu bahwa kecenderungan festival itu juga mengikuti tren perkembangannya berubah-ubah gitu. Oke. Nah itu yang tren tematik atau apa nih? Bisa tren tematik, bisa tren apa gitu ya. Misalnya kayak JLF-nya aja kan pasti berbeda dengan konsep JLF sebelumnya ya, mungkin berbeda gitu ya. Ubud mungkin juga berbeda dari tahun ke tahun. Iya, kalau itu kan wajar kan. Ya, wajar. Biennale atau apapun event-event seni dan sastra kan selalu beda tema setiap tahun. Nah, jadi apa kira-kira masalahnya di situ? Ya itu artinya tergantung setting festivalnya ya. Tapi kadang-kadang kebutuhan yang utama sebenarnya bagaimana dia harus rutin hadir gitu. Kalau musiman hilang dia, gitu. Jadi justru dia harus tingkatannya rutin dulu itulah ya, istiqomah itu. Nanti akan dilihat orang kalau sudah istiqomah itu. Jadi tentu baik pastilah ya. Tapi kalau dia bisa misalnya 2 tahunan, 3 tahunan gitu, itu akan dikunjungi banyak orang. Gitu. Saya coba capture istilah baik. Baik ini saya anggap kontributif terhadap perkembangan dunia literasi di Indonesia. Benarkah itu? Atau itu perlu kita pertajam lagi gitu? Benarkah hadirnya berbagai festival literasi di Indonesia di berbagai kota itu punya kontribusi terhadap perkembangan dunia literasi itu sendiri di sebuah negara, utamanya di Indonesia deh? Nah, festival literasi di Indonesia itu kan kebanyakan masih berpusat di Jawa ya. Itu satu. Di luar Jawa mungkin hanya Makassar ya. Makassar yang maju banget gitu. Kemudian Padang. Mungkin Medan lah ya. Mungkin 3 kota itu yang di Bali ya pasti. Bali sangat internasional ya sesuai karena dia kota wisata gitu. Kalau menurut aku sangat kontributif gitu. Misalnya saja konsep yang di Makassar ya. Ini saya ingat-ingat lupa ya. Bagaimana mereka lalu juga menyusun satu desain misalnya untuk melihat penulis di kawasan Indonesia Timur. Nah itu kan konsep kan itu kan. Itu kan.
kadang-kadang kan teman-teman di daerah itu mengundang aja artis ibu kota gitu. Dan itu pun dengan sistem kuratorial yang lemah. Gitu ya. Misalnya saya pernah diundang misalnya ke suatu daerah, saya bukan ini, 2 orang sastrawan yang diundang itu mungkin karena pertemanan, dan dia udah nggak menulis mungkin 7-8 tahun terakhir gitu. Itu sistem kuratorial yang rendah. Betul. yang lemah ya, yang sehingga mungkin tidak kontributif untuk penulis di situ gitu loh. Nah kalau mereka punya konsep yang bagus, punya rutin tadi, saya kira pasti akan dilihat gitu. Ini kan daya tahan ya jadinya festival ini. Kalau misalnya diperbandingkan dengan, walaupun kita tidak ingin memperbandingkan itu dengan Frankfurt Book Fair ya, tapi kira-kira apa sih yang Mas Hairul Salim dapatkan yang kira-kira bisa bukan ditiru sih, bisa diaplikasikan dalam konteks yang lebih ke Indonesia lagi gitu? Ada nggak? Atau nggak perlu? Gitu. Ada sih. Kalau di Frankfurt ini yang saya lihat ya waktu itu ya, mereka kan punya 5 panggung gitu. 5 panggung. Panggung yang terbesar itu yang kayak pleno lah, semua orang hadir gitu. Di situ kalau seingatku waktu itu yang berbicara mungkin ya sastrawan Nobel lah. Lalu ada level yang panggung yang lebih ini, sampai panggung yang kecil, panggung yang di ibarat kita jual buku ini, panggungnya di sini ini. Pembicaranya 5 orang, 4 orang. Tetapi semua itu masuk di dalam program. Jadi ketika orang lihat dan orang punya minat datang, hanya meskipun yang datang 7 orang gitu. Nggak apa-apa. Kita nggak tahu, mungkin 5 tahun akan datang yang berbicara di tempat yang kecil ini bukan nggak mungkin misalnya muncul di panggung yang tinggi gitu. Nah, tapi itu masuk di dalam konteks di buku manual itu sama dapat tempatnya begitu loh. Nah, saya ingat ya waktu itu yang panggung yang saya kelola itu kedatangan beberapa orang yang memang dipandu oleh manual itu gitu loh. Karena dia minat pada temanya. Nah, pada ini jadi nggak banyak datang 7 orang tuh bagus banget loh itu 7 orang 10 orang. Nah, beda kalau panggung yang lebih tinggi lagi levelnya lain. Tapi itu tadi nggak ada mereka merasa terabaikan. Ini orang yang memang tahu bagaimana tahapan berproses ya, tahapan menjadinya gitu. Itu jadi ingetin muktamar NU itu. Ya. Panggung. Jadi panggungnya sih rata semua, cuman kan di level ini kita tahu bahwa minat kita kemana gitu ya, dan serentak kan paralel gitu. Nah tapi itu satu hal yang menurut aku menarik ya dari segi itu gitu. Nah, Mas Hairul Salim ini kan salah satu, maaf saya harus sebut di sini karena harus otoritatif ngomongin ini, salah satu tim di UNESCO yang sering keliling Indonesia untuk untuk mencari atau menggali atau memastikan situs-situs tertentu sehingga masuk dalam kategori yang dilindungi oleh UNESCO. Kira-kira gitu nggak, Mas? Ya saya dulu klarifikasi. Jadi bukan UNESCO. Jadi UNESCO punya lembaga konsultan. Nah, saya direkrut oleh lembaga konsultan. Oh, aduh, mau lebih ngeri lagi dong itu. Bukan, karena nanti kalau mengaku UNESCO kan ya enak. Iya, maksudnya itulah. Ya. Sebenarnya itu kan konsep orang memelihara heritage ya. Ya, jadi kalau dulu kan heritage ini misalnya gini nih, Borobudur gitu. Nah, kita pelihara nih Borobudur ini. Fisiknya kita biayai gitu. Nah, ini penting kan. Tapi kemudian konsep ini mulai berubah. Ini kan dijaga pemerintah nih, dipelihara pemerintah. Kenapa kita nggak menjaga masyarakatnya? Dengan memikirkan kesejahteraan mereka gitu. Nah, kalau mereka sejahtera dalam arti ukuran yang standar ya, mereka juga akan ikut menjaga heritage ini atau menjaga entah itu intangible maupun tangible gitu ya. Jadi sebenarnya kan nggak mungkin kita bilang kamu jaga dong heritage ini, tapi bilang ngapain kami mikirkan itu, kami sehari-hari makan aja susah gitu loh. Nah sebenarnya ini yang konsep yang memelihara heritage ini yang dikembangkan, yang kita kembangkan. Jadi menghidupkan lagi
supporting system ya. Supporting system terutama dari sosial community. maupun kulturalnya Iya, di sini oke, gitu oke. loh. Nah, itu yang Oke. yang kebetulan saya mungkin 3-4 tahun kemarin menemani teman-teman Oke. yang konsultan UNESCO. Nah, itu kan pekerjaan yang Anda geluti. Tapi Nah, yang itu mau juga bikin festival-festival kecil sebenarnya. Nah, gitu. itu yang mau saya tanya. Karena di Borobudur kan ada Borobudur, saya lupa namanya, Borobudur Writers Festival atau apa ya? Festival ya. Itu ada. Ya. Nah, apakah Adi. mungkin ada hal semacam itu yang tidak berbasis melulu pada kota? Ini kan yang kita sebut kebanyakan kota. Jakarta International Literary Festival, ya kan, Ubud gitu. Itu merujuknya kan selalu ke kota Makassar gitu ya. Tapi ini lebih ke situs budayanya. Iya. Ya, itu kira-kira gimana? Memungkinkan nggak? Kalau memungkinkan, gimana tuh kira-kira yang terbaik secara konseptual? Sebagian apa yang dilakukan teman-teman di Borobudur Festival ini menarik ya. Dalam arti memang mereka ke festivalnya kan di desa-desa ya, ke 5 gunung segala macam gitu ya, dan melibatkan masyarakat gitu. Meskipun mungkin tidak keseluruhan ya, karena ini kan IO sebenarnya. IO yang basisnya di Jakarta gitu. Tetapi dari segi konsep, karena saya datang beberapa kali melihat itu oke. Saya kira mereka misalnya ke tema-tema lama ke tema-tema lama gitu ya. Tapi juga karena melibatkan masyarakat ya. Ke misalnya ke gunung ini, ke Merbabu, kemana, dan kumpul dengan masyarakatnya gitu ya. Meskipun saya nggak tahu, bisa saja ada jarak gitu ya. Antara masyarakatnya dengan orang-orang yang datang itu. Iya, Nah, pasti sih itu. Karena begini ya, festival di daerah itu, saya nggak enak kalau nyebut ya beberapa. Banyak sebenarnya. Misalnya begini, orang bikin festival di sebuah daerah, di sebuah kawasan, rame kan? Misalnya festival musik gitu, mau apapun namanya. Tapi ketika berjalan, apa yang disebut enjoyment ini, pelibatan ini, belum tentu bisa jalan loh. Tiba-tiba anak mudanya nggak ngikutin festivalnya, sibuk jaga parkir misalnya gitu ya. Dia pokoknya mikirin ininya, padahal kan nggak ya, mungkin tidak seperti itu ya. Nah, ini memang bukan hal yang mudah. Nah, ketika festival di daerah juga saya pernah lihat, loh ini kan kita harusnya berbaur, tiba-tiba pada para masyarakat untuk jangan duduk di situ karena itu untuk tamu. Menurut aku jangan gitu kalau di daerah. Udah siapa yang duluan duduk, biarin gitu loh. Misalnya ada di situ pimpinan mojok misalnya gitu ya, misalnya udah biarin aja dia berdiri karena dia telat datang gitu loh. Karena hukum di masyarakat menonton pertunjukan wayang kan seperti itu misalnya gitu loh. Ya kayak di masjid lah, lebih egaliter. Iya, kayak yang datang duluan. Kan ini aneh kalau misalnya kepada ini kami minta untuk meninggalkan tempat karena ada tamu yang datang. Aduh itu menurut aku terus gitu ya. Atau dihentikan, mohon maaf, acara dihentikan sejenak karena Bapak X mau mundur dulu untuk melanjutkan acara selanjutnya, kan nggak teli itu Mas. Nggak teli kayak nah kayak gini sebenarnya dalam bentuk yang halus sampai yang mungkin kasar ya, yang mungkin tidak mudah masuk ke bawah itu gitu. Perlu proses yang panjang gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya festival di daerah itu atas nama aja sebenarnya, kayak ketempatan gitu loh. Nah ini yang penting. Oke. Saya pindah lagi ke Raudal. Raudal, teman-teman, ini ada bukunya Raudal tentang kota-kota kecil yang diangan dan kujumpai. Jadi Raudal ini memang seorang bukan hanya perantau, istilahnya bukan hanya perantau, tapi orang yang suka berpergian. Karena agak sedikit beda ya, merantau dan suka berpergian dan datang di banyak sekali kota dan menuliskannya dengan sangat baik. Di buku ini silakan dibeli teman-teman. Sekaligus Raudal juga mengikuti berbagai kegiatan literasi di daerah-daerah. Raudal, apa yang Anda dapatkan selama berkeliling Indonesia tentang perkembangan literasi? Ya, saya melihat setiap daerah itu punya spirit yang sama sebenarnya. Dalam pengertian untuk memajukan pengetahuan mereka, untuk menyejajarkan diri dengan wilayah-wilayah lain yang mungkin dianggap lebih dulu mendapat akses gitu. Itu ada semangat itu yang lebih ini. Nah, di daerah-daerah itu saya kira kita punya ya institusi yang sebenarnya memiliki tangan panjang untuk melakukan satu, ini bukan panjang tangan dalam pengertian apa ya, tapi maksudnya menjangkau seluruh ini. Misalnya kayak
badan bahasa gitu misalnya ya. Badan bahasa itu kan ada di setiap provinsi, dan di setiap provinsi mereka punya program-program yang kategori ada mungkin penelitian, ada kemudian kepelatihan, ada pendampingan segala macam itu. Nah itu berjalan di daerah. Dalam pengertian juga dana mereka kan siap karena ada anggarannya untuk itu gitu ya. Oke. Nah itu selama ini menghidupi aktivitas-aktivitas literasi di daerah gitu ya. Artinya sebagai daya dukung yang cukup mumpuni ya. Mumpuni sebenarnya, terutama dengan infrastruktur badan bahasa atau kantor bahasa di beberapa provinsi gitu. Itu sangat ini gitu. Dengan itu saya sering ya diundang untuk melakukan mungkin workshop atau mungkin seminar sastra gitu. Nah itu saya melihat di setiap daerah itu ada kalau tahun 90-an kan istilah kantong-kantong budaya gitu. Yeah. Nah, itu realitas itu memang terjumpai gitu. Cuma mungkin di dalam konteks sekarang setelah reformasi coraknya mungkin bisa sedikit berbeda gitu. Saya ada keterlibatan kantor balai bahasa tadi gitu. Yang kadang-kadang membuat mereka tidak hanya mengadakan kegiatan di kantor, tapi pergi ke tempat ke daerah-daerah lagi gitu. Misalnya kayak di Balai Bahasa Sulawesi Tenggara misalnya, mereka tidak hanya melakukan kegiatan di Kendari, tapi juga bisa ke Bau-Bau atau ke Muna itu, atau ke Kabaena itu. Jadi kayak jemput bola itu, kerjasamanya nanti dengan dinas-dinas yang ada di itu. Nah kalau dulu kan di zaman sebelum reformasi kan taman budaya ya, infrastruktur itu yang dulu sangat berdaya guna gitu. Tapi kan memang seniman-senimannya yang datang ke situ gitu, karena mereka tidak punya cukup tenaga untuk turun ke ini juga. Tapi itu juga menjadi satu tempat yang saya kira bertemunya gagasan-gagasan dari berbagai orang ya di sebuah wilayah gitu. Nah di dalam perkembangan sekarang, itu kerjasama dengan komunitas, dengan institusi yang lain itu berjalan gitu, sehingga penyelenggaraan sebuah kegiatan literasi itu sebenarnya relatif merata gitu ya, gitu. Jadi kayak di Riau dulu Balai Bahasa Riau itu bisa mereka masuk ke wilayah-wilayah yang di Bengkali sana yang mungkin melewat pakai kapal apa ke sana itu bisa terjangkau gitu. Nah saya melihat itu. Nah semangat penciptaan, terutama di dalam kalau konteks sastra secara ini itu juga setiap daerah itu punya nafas kreasinya sendiri gitu. Jadi terutama kalau kita bicara masalah lokalitas sastra misalnya, itu khasanah di daerah itu tergarap dengan cukup baik gitu. Mereka sudah tidak melulu melihat Jawa sentris gitu ya. Saya kira sudah enggak. Mereka juga asik bermain-main di wilayah mereka sendiri gitu. Di wilayah mereka sendiri, dan komunitas-komunitas juga menjadi sangat sangat beragam. Dan mereka punya juga festival-festival sendiri. Misalnya kayak di Kalimantan Selatan, sebentar lagi kan ada Aru Sastra ya. Kalau penyelenggara Tanah Laut sekarang. Tanah Laut. Itu Aru Sastra itu kan diselenggarakan dengan menarik. Bergiliran setiap daerah tingkat 2. Tahun ini misalnya Tanah Laut, tahun besok giliran Tabalong, tahun besoknya giliran Banjarmasin Kota, kemudian Banjarbaru gitu. Jadi masing-masing daerah. Iya, masuk wilayahnya Mas Heros itu ya. Jadi itu berlangsung gitu. Agenda-agendanya juga cukup padat ya. Kadang juga mengakomodasi seni-seni tradisi kayak Mamanda gitu. Atau yang pantun dilakukan tuh Mas. Madihin itu ya diakomodasi gitu. Nah cuma memang mungkin dalam beberapa perkembangan saya lihat ada juga yang stuck ya, yang stagnan. Misalnya kalau saya melihat Aru Sastra misalnya. Aru Sastra ini kan sekarang kalau tidak salah sudah masuk belas, ada di atas 10 kalau tidak salah ini. Jadi sudah sekian tahun ya. Itu kegiatannya pasti bisa ditakar setiap tahun. Paling mengumpulkan karya-karya puisi untuk bikin antologi bersama gitu. Kemudian lomba ini gitu. Nah, saya sempat mengajak beberapa pendiri-pendiri awal itu untuk coba dibuka secara secara nasional gitu. Tapi nanti berimbang gitu. Jadi melibatkan juga peserta dari luar, apakah dalam bentuk person sebagai pembicara, itu pernah beberapa kali dilakukan ya. Atau mungkin juga mengundang penulis-penulis lain dari luar untuk meramaikan kegiatan ini gitu. Nah, tapi mereka kurang ini gitu, belum ini. Yang agak cepat mengadaptasi diri saya lihat Festival Balijani.
di Bali. Ini baru penyelenggara yang keempat di tahun 2002. Itu di kota Di Denpasar. Di Denpasar Di juga? Bali ya. Di Balinya. Festival Bali Jani, Festival Seni Bali Jani ini kalau secara di Bali kan kalau seni-seni tradisi biasanya kan di pentas Pesta Kesenian Bali PKB gitu ya. Iya. PKB. Nah, sementara seni modern di Bali atau seni kontemporer itu kan kurang mendapat ruang lah di PKB. Meskipun ada tapi kan kecil karena memang secara realitas kan seni tradisi di Bali kan sangat banyak sekali, banjar-banjar, seke yang harus diakomodasi setiap tahun. Ntar apanya kan. Nah, akhirnya kawan-kawan di dunia seni modern sambil mengisi celah sedikit itu sekarang membuat lagi sendiri gitu, festival sendiri, festival Bali Jani gitu. Yeah. Nah itu kawan-kawan ya sebagian dari kawan-kawan Sungai Minum Kopi, ada dari kawan-kawan teater Agustus segala macam terlibat di sana itu. Nah itu cepat kalau mereka sudah melibatkan pembicara dari luar, melibatkan juga lomba-lomba juga dibuka secara umum gitu ya, sehingga memberi misalnya lomba esai misalnya atau lomba opini. Memberi kontribusi dari luar terhadap perkembangan seni di Bali khususnya gitu. Nah itu agak cepat. Nah, cuma ini masih dalam proses juga sebenarnya karena baru keempat kali bulan besok ini itu juga masih mencari bentuk juga ya. Oke, kita sudah hampir 1 jam ngobrol. Dan ini di babak akhir, Mas Hairul Salim dan Raudal. Tolong kalau saya keliru dikoreksi ya. Saya mengamati mungkin sekitar 10 tahunan belakangan ini perkembangan literasi di Indonesia itu sebetulnya cukup pesat. Yeah. Menyangkut terutama yang menggembirakan itu menyangkut para kreatornya. Dulu mungkin di era Mas Hairul Salim muda atau Raudal masih mengalami, saya juga masih mengalami betapa yang namanya rezim Jakarta sentris itu begitu kuat. Terutama dikuasai oleh 2 lembaga yang namanya Utan Kayu dan satu lagi yang ada Horizon. Ya, tim Horizon. Ya. Saya tidak mengatakan itu jelek atau apa. Enggak, ini soal kita harus akui bahwa ada sentralisme di situ. Dan kemudian di Yogyakarta, bagaimanapun Yogyakarta mau waktu itu dihadap-hadapkan dengan Jakarta pun saya anggap itu dia jadi sentral gitu ya. Tapi 10 tahun belakangan ini enggak, para kreator itu sudah tidak perlu lagi untuk tumbuh dan berkembang di Jogja maupun di Jakarta, apalagi di Jakarta. Kalau kita lihat penulis-penulis sekarang yang hebat secara kualitas justru bukan dari Jogja dan bukan apalagi dari Jakarta begitu. Penulis-penulis muda yang muncul kan dari daerah-daerah kayak Felix ya, kayak kemudian dari Makassar tuh banyak sekali, dari Banggai bahkan Erni Alajai ya, terus mungkin terakhir dari Papua bahkan mulai bermunculan. Gitu. Ini menggembirakan sekali lah perkembangan literasi di Indonesia. Nah, pertanyaan di akhir sesi ini buat Mas Hairul dan Raudal, apa yang bisa yang dilakukan ya oleh semua stakeholder literasi di Indonesia, mau pemerintah, kayak mau masyarakat, mau kreatornya, maupun industrinya gitu ya, untuk makin memperkuat dan memperbaiki kualitas terutama ya, memperbaiki kualitasnya. Kalau kuantitas saya kira sebagai insan buku juga kita sebetulnya tahulah bahwa penulis-penulis di Indonesia ini banyak banget dan banyak menghasilkan buku, nggak kayak zaman kita dulu gitu loh. Mau menerbitkan buku itu susahnya minta ampun, kompetisinya sangat ketat dan memang sedikit orang yang sanggup menulis untuk jadi sebuah buku ya. Tapi sekarang nggak, anak-anak itu luar biasa, anak-anak muda di Indonesia. Gimana tuh Mas Hairul Salim? Kalau menurut aku itu benar ya. Jadi memang bukan tidak mungkin nanti. Artinya kalau dulu kan kalau orang mau keluar negeri lah ya misalnya, itu kan harus melewati Jakarta ya. Nggak mungkin melewati Jogja atau Jakarta. Sekarang saya kira mungkin nanti mereka akan loncat ya. Jadi tinggal mereka membangun jejaring gitu. Dan ini sangat terbuka jejaring ini. Ada banyak hal yang mereka bisa lakukan gitu dengan keterbukaan jejaring.
Yang kedua, festival-festival itu kan sebenarnya memang benar Raudal kan kayak menyebut tadi beberapa itu dibiayai pemerintah. Nah ini juga positif sebenarnya. Tetapi ada satu yang harus ditekankan, mungkin sistem kuratorial itu mungkin mulai dikembangkan lah. Festival apapun itu, sehingga bukan sekedar yang tadi kalau Mas Raudal ini nanti mandek nanti karena jadi anggaran APBN ya tiap tahun sekian puluh juta selesai bikin laporan. Para pengelolanya juga larut dengan itu, yang penting ada gitu. Nggak bisa, nggak cukup yang penting ada atau yang penting ini. Tapi juga mereka juga harus mulai menyadari mengembangkan konsep-konsep baru, dan itu diantaranya dengan mengembangkan sistem kuratorial yang benar. Yang ini kalau menurutku. Nah, jejaring tadi dibangun dan festival di daerah itu salah satu pintu untuk membangun jejaring itu gitu. Ya, salah satu pintu untuk mempertontonkan, memamerkan gitu karya-karya setempat gitu. Ya, akhirnya memang orang tetap juga bicara karya ya. Kalau kita punya asumsi sebenarnya ada karya seperti ini cuman nggak dilihat kan, sering kan kita punya gitu. Cuman nggak ditengok karena ini. Nah, itulah kesempatannya gitu. Nah, ini berarti kan kembali ke cara mengelola festival itu tadi. Gitu. Ya, kalau Raudal gimana? Ya, kalau tadi dibilang Putut tentang sentralisme yang sudah mencair, itu memang keniscayaan ya. Kita sekarang sudah kembali ke akses tadi, orang dari manapun, dari Papua seperti Gusti Usnat itu sekarang juga dia memain di media sosial itu juga sudah sangat terbuka gitu. Ya, kawan-kawan di Pelabuhan Muara Kupang itu juga sudah sangat ini gitu, punya keasikan tersendiri tanpa harus tergoda untuk menjadi dilibatkan ke sana kemari gitu. Itu mereka dengan intensitas di tempat masing-masing itu semacam konsekuensi aja kalau kemudian mereka diundang ke kemana gitu. Karena menurut saya juga harus dilihat ya bahwa Jakarta sampai sejauh ini kan juga tetap yang punya infrastruktur besar ya. Pertama kalau kita melihat DKJ dengan lomba-lombanya atau dengan pendanaan yang mungkin Jakarta tetap menjadi satu barometer tersendiri. Tapi kita harus apresiasi bahwa Jakarta sekarang berbeda sekali dengan Jakarta dulu. Jakarta sekarang sudah mengakomodir ya semua kawan-kawan dari daerah. Termasuk misalnya dalam festival Jilfest ini salah satu kurator itu kan Mario Eflawi. Samping dia usianya masih muda dan juga dari daerah gitu ya. Dan termasuk kerjasama dengan Mojok. Termasuk dari Mojok juga itu. Jadi kawan-kawan di Jakarta itu juga sudah sangat tidak seperti yang dulu lah. Sudah berbeda ya. Meski secara modal, infrastruktur tuh mereka masih punya ya, karena memang itulah bedanya itu. Saya ada KJ itu kan kalau kita bandingkan kan sama dengan Dewan Kebudayaan Jogja juga sebenarnya. Tapi kan dia menaungi Indonesia gitu kan, itu kan juga harus gitu. Nah, kemudian kalau bicara literasi, kita kalau penulis itu sudah mulai banyak sekarang ya bermunculan. Tapi kita juga harus melihat pembaca sebenarnya kan. Nah, pembaca ini yang saya kira juga harus perlahan ditingkatkan juga ya, baik di secara akses mereka untuk mendapatkan bacaan yang lebih layak gitu, yang lebih. Karena sekarang juga banyak sekali juga mungkin orang-orang yang mungkin secara konsep literasinya katakanlah secara jam terbang itu masih dalam proses, tapi sudah menawarkan jasa misalnya untuk melakukan suatu mengadvokasi gitu. Ini bukan berarti buruk, itu sah-sah saja. Cuma kadang-kadang efeknya kan juga belum terlalu kuat itu. Nah, itu juga harus ada kesadaran dari pembaca untuk mendapatkan misalnya kalau memang dia melakukan workshop atau infrastrukturnya yang mana nih gitu, instrukturnya yang mana nih gitu misalnya gitu kan. Itu juga harus kesadaran pembaca kita juga terhadap buku-buku yang akan dibaca atau produk-produk gitu ya. Kemudian penulis yang mungkin mencoba di tempat dia mungkin belajar atau melakukan itu juga harus terbuka mungkin. Jadi pembaca itu yang biar seiring itu kan, kalau dia literasi ya, banyak kreator juga nggak akan jadi kan dia apa-apa kalau pembacanya tidak berkembang. Nanti kita juga Mas Heru menerbitkan buku, nanti di kalangan kita juga gitu. Jadi involutif. Saya menerbitkan buku ya juga nanti kawan-kawan juga yang ini gitu. Konsumsinya ini harus lebih diperluas gitu. Iya, apalagi kita ini termasuk negara berpenduduk besar, gitu dan
kalau tidak terjadi krisis sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita ini cukup baik gitu ya, sehingga mestinya akses terhadap literasi dan termasuk daya beli masyarakat terhadap buku itu bisa meningkat. Gitu. Iya, betul. Nah, Oke, terima kasih Mas Hairul Salim dan terima kasih Raudal Tanjung Benoa. Teman-teman, asik sekali rasanya ngobrol dengan para pembicara di depan saya ini. Dan sekali lagi konten ini adalah hasil kerjasama antara Jakarta International Literary Festival dengan Mojok. Sampai ketemu dengan tamu saya selanjutnya. Makasih Mas Salim, makasih Raudal.